Baiklah hadirin sekalian, kita minta kepada Ibu Penasehat Nyonya Haja Eni Niakut memberikan pembinaan kepada kita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Suara saya apa bisa diterima dengan baik di sana, Ibu? Sangat jelas, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, ada salam dari Gusmen. Sebentar ya, Bapak Ibu. Saya puter biar Bapak Ibu tahu. Assalamualaikum. Jadi ceritanya beliau mau gangguin saya, Bapak Ibu. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kita hormati, sama-sama kita hormati Rektor UIN Syahada Padang Sidempuan, Bapak Muhammad Darwis Dasopang beserta seluruh jajaran. Hadir kalau tidak salah ada Bapak Kabiro, Bapak Ali Munir, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Erawadi, Wakil Rektor 2, Bapak Anhar. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak semua dan yang sama-sama kita hormati Rektor IAKN Tarutung Bapak Albiner Siagian. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Suatu kehormatan buat kita semua, terutama ibu-ibu di sana ditungguin bapak-bapaknya dan sama seperti Bu Hilda bilang ini baru pertama. Jadi terima kasih. Dan titip salam kembali Ibu untuk disampaikan ke Pak Rektor Stein Mandailing Natal ya. Semoga beliau perjalanan dinasnya lancar. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita sayangi Wakil Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Tanti Kristiani. Sebentar, izinkan saya men-spotlight beliau biar... sorry, sorry. Aduh, aduh, aduh. Oke, Iya, terima Bu. kasih. Thank you. Sebentar Bapak Ibu, ini mau berangkat sekarang. Gusman mau berangkat sebentar Mbak Tanti. Saya mohon kesediaannya untuk menyapa Bapak Ibu yang ada di sana. Saya nganterin Gusman untuk keluar dulu. Ya, Nggih, Bu. Nggih, thank you. nggih. Matur suwun, nggih. Silakan Ibu, tidak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Shalom, warahmatullahi wabarakatuh. shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang sama-sama yang terhormat dan kami banggakan Ketua Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Eni Ratmayatut, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hilda Aini Sifarangdani, dan para pengurusnya yang hari ini hadir, ada Ibu Ade Komaria, ada Ibu Hafin, Ibu Yuni, dan Ibu Yuli. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Syahada Padang Sidempuan, ya, Bapak Dr. Haji Muhammad Darwis Dasopang. Yang saya hormati Bapak Rektor IAKN Tarutung, Bapak Profesor Dr. Albiner Siagian, dan yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan UIN Syahada Padang Sidempuan, Ibu Enila Darwis Dasopang. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Stein Mandailing Natal, Ibu JWS Rizky Sumpermulia. Yang saya hormati Ketua DWP IAKN Tarutung, Ibu Rismoli Albiner Siagian. Dan yang saya sayangi seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan yang mengikuti pembinaan pagi hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang begitu besar. Berkat izin dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Kita berkumpul secara daring maupun luring
Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta para pengikutnya. Ibu-ibu, izinkan perkenalkan saya Tanti Kristiani Saiful Rahmat. Saya mendampingi Bapak sebagai wakil wakil dari Gusmen. Saya juga berharap pertemuan kita ini dapat menjalin tali silaturahmi lagi. Untuk para ibu ketua Dharma Wanita mungkin sudah pernah berjumpa ya Bu, tapi untuk pertama kalinya saya berjumpa dengan seluruh anggota yang ada di Sumatera Utara ini. Semoga pertemuan kita di pagi ini dapat mengupgrade diri kita untuk lebih meningkatkan kualitas dan semoga apa yang dikerjakan dan apa yang sudah diberikan, didedikasikan untuk Dharma Wanita Persatuan membawa manfaat. Seperti yang Ibu Hilda sampaikan tadi bahwa menjadi anggota Dharma Wanita Persatuan itu adalah wajib bukan pilihan. Sama seperti saya Bu, wajib juga mendampingi Bapak sebagai abdi negara ini. Saat ini memang saya juga kebetulan masih aktif bekerja. Jadi saya juga membagi waktu dalam keluarga, organisasi, dan pekerjaan saya seperti saat ini. Semoga ilmu yang akan diberikan apa ya pagi ini Ibu Eni akan memberikan pembinaan. Semoga itu semua memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, Bu, untuk organisasi, untuk keluarga yang dapat kita implementasikan secara baik dan dapat mengupgrade diri kita sebagai wanita wanita yang lebih baik lagi dan tujuan organisasi Dharma Wanita Persatuan dapat tercapai untuk mensejahterakan anggota dan keluarganya melalui meningkatkan sumber daya kualitas anggotanya. Itu Ibu-ibu. Ibu Eni di sini belum ada, Bu. Oh, masih mendampingi Gusmen. Ya, Ya, udah Bu. ada, Mbak. Oh, Aman-aman. sudah ada. Aman, Bu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ibu-ibu tetap semangat. Mari kita menimba ilmu sama-sama, mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik. Terakhir kata, mohon maaf jika ada salah yang terucap dari saya. Mohon dimaafkan. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Terima menularkan kasih Mbak ilmu-ilmunya, Tanti. Bu. Terima Bu. kasih. Jadi Nggih. ibu-ibu itu adalah wajah dan suara dari Ibu Wakil Penasehat kita ya. Bagi yang belum pernah ketemu, yaitu Mbak Tanti. Saya lanjut ya Ibu-ibu semua dan Bapak yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hilda Aini Syifa Ali Ramdhani, yayangnya Pak Dani. Siap Ibu Lep. Dan beserta pengurus, jajaran pengurus DWP Pusat yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini menemani saya. Saya spotlight juga ada Bu Ade. Terima kasih atas kehadirannya Bu Ade. Ini adalah juru mudi dan juru koordinator dari apa yang sudah kita lakukan selama pembinaan ini berjalan ya Ibu-ibu. Terima kasih Bu Ade. Kemudian kalau di DWP ini Bu Ade sebagai sekretaris ya di bidang sekretaris. Sekretaris dulu, baik ya. Perkenalkan ya Ibu-ibu ya. Kemudian ada juga Ibu Yuli. Sebentar Ibu-ibu biar tahu ya, biar kenal. Bu Yuli ini dari bidang apa Bu? Aku nggak hafal. Sosbud. Sosbud tuh. Ya Bu Yuli dari bidang Sosbud. Terima kasih atas kehadirannya Bu Yuli nemenin saya. Saya jadi nggak takut lagi. Tukang peluk ini memang. Ada kemudian saya juga didampingi oleh Ibu Hastin. Ibu Hastin sebentar saya add spotlight dulu. Nah, Bu Hastin ini di DWP Pusat sebagai di bidang ekonomi.
di bidang ekonomi ya Bu Hastin. Terima kasih Bu Hastin. Sehat-sehat ya Bu Hastin. Kemudian hadir juga bareng kita, kalau ini kayaknya everybody already knows her. Jadi, sorry. Ada Bu Yuni bareng sama kita. Terima kasih. Ini Bu Yuni di bendahara kita di sana. Terima kasih Bu Yuni sudah nemenin saya pagi ini, ketemu sama ibu-ibu di 3 PTKM. Kemudian ada lagi, wait, saya takut nanti Bu kalau Iva, ada Bu Bu Iva, Bu. Iva lagi izin kayaknya deh. Bu Iva lagi izin ada kegiatan. Jadi Oke. mungkin itu ya Ibu ya yang bisa saya perkenalkan ya Bapak dan Ibu. Dan yang pastinya yang saya sayangi, saya banggakan, Ketua Dharma Wanita UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan, Ibu Enila Darwis Dasopang, beserta jajaran pengurus dan anggota yang berkesempatan hadir. Bapak Ibu, kayaknya saya harus 1 semester kuliah dulu di sana, baru bisa apal nama UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari. Panjang sekali ya Bapak ya. Yang saya sayangi, saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Stain Mandailing Natal, Ibu Rizky Sumper Mulia, beserta jajaran pengurus dan anggota yang berkesempatan hadir secara rombongan di UIN Syahada pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan IAKN Tarutung, Ibu Rismaulina Albiner Siagian, beserta jajaran pengurus dan anggota juga, yang juga bareng-bareng hadir di UIN Syahada. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, dan mungkin kalau ada yang belum saya sebutkan, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai insan beriman pastinya telah meniscayakan bagi kita semua untuk selalu mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang hanya atas cintanya sajalah kita bisa berada di sini, di majelis ini dalam kondisi sehat, insya Allah tidak kurang suatu apa. Sholawat serta salam, marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, manusia sempurna, kekasih Allah yang kelemah lembutan cintanya telah mengajarkan kita bagaimana caranya menjalani kehidupan ini, yang suri tauladanya selalu menjadi pegangan bagi kita semua untuk menuju kesejatian cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkah sholawat ini pun juga terpercik untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, yang pertama sekali pastinya saya mengucapkan banyak terima kasih dan berbahagia sekali bisa berada di sini bareng sama Bapak Ibu semua. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Hilda tadi, ini baru pertama kali sih ada Bapak Rektor yang ikut acara kami, jadi terima kasih banyak. Such an honor for us, Pak Rektor berdua berkenan hadir, dan semoga walaupun saya mohon maaf, walaupun mungkin hanya lewat Zoom, semoga tidak mengurangi esensi dari silaturahim dan tujuan baik kita semua untuk mengadakan silaturahim ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada Pak Rektor atau Bapak-Bapak lain yang ada di sana, Bapak Wakil Rektor, Bapak Kabiro gitu ya, saya jadi teringat kalau ada orang sering bilang di balik laki-laki yang hebat gitu ya, ada perempuan yang kuat gitu ya. Kalau ada Bapak seperti ini, saya ingin membaliknya. Behind every single strong and happy woman, there's always a man who is open-minded, respect, and cherish women, and champion their leadership. Itu bahasa Tarutung ya Pak ya kayaknya ya. Jadi di balik setiap perempuan yang happy, yang kuat, itu pasti ada seorang laki-laki yang open-minded, yang mainnya terbuka, yang selalu menghormati keberadaan perempuannya gitu ya, wanitanya, dan selalu cherish membahagiakan perempuannya, dan pastinya juga sama-sama menghormati dan respect terhadap leadership dari masing-masing perempuannya itu. Jadi terima kasih Bapak. Thank you. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, yang kedua terima kasih juga kepada Pak Rektor, juga kepada Ketua UIN Syahada yang sudah menjadi tuan rumah ya, kumpul 3 PTKM di hari ini untuk bisa kita sama-sama belajar bareng tentang apa sih sebaiknya yang kita harus lakukan untuk bisa membesarkan dan nguri-nguri apa yang menjadi cita-cita, visi, misi, dan tujuan di organisasi DWP kita ini. Kalau ini memang terjadwal Bapak Ibu, sejak Senin kemarin kita sudah bareng dengan Mataram dan Bali, right?
Ya Bu ya. Kemudian yang kemarin kita bareng sama 4 PTKN se-Sumbar kalau nggak salah. Kemudian alhamdulillah pagi ini kita bersama 3 PTKN se-Sumatera Utara. Jadi terima kasih sekali. Mohon maaf kalau belum bisa hadir secara satu-satu karena kalau satu-satu kayaknya agak sulit ya mengingat menimbang waktu dan kesempatan. Mungkin kalau hadir secara offline juga nunggu kesempatannya. Ya kalau ada gitu. Kalau enggak kan berarti saya nggak pernah bertegur sapa secara langsung seperti ini dengan ibu-ibu semua. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, saya nggak ngerti deh ini Pak Rektor apa berkenan untuk juga mendengarkan paparan saya ya? Kayaknya kok kayaknya kok nggak pas banget gitu Bu Hilda. Piye iki? Nggak apa-apa Pak Rektor. Mana Pak Rektornya? Coba di add spotlight. Pak Rektor kalau banyak kegiatan Banyak mah nggak tugas nggak apa-apa. apa-apa, tinggal Pak Rektor. Mas kameranya coba di switch ke Pak Rektor coba. Ya, Ini buat Ibu emak-emak. Ketua Penasehat, saya pikir semua informasi akan sangat bermanfaat dan saya siap hadir kalau diperkenankan. Mohon izin, Ibu. I mean, if you have a prior engagement or more important thing to do, so be it, Bapak. Nggak apa-apa gitu loh. Of course, Maksudnya, I think saya so. takut salah ya. Ini tapi ini saya ngomongnya sama ibu-ibu loh ya, Pak ya. Saya nggak punya hak dan wewenang untuk membina bapak-bapak loh ya. Jangan salah. Nanti saya Just, saya never salah mind. ini nanti. Go ahead, Baik. Ibu Terima kasih. Ketua I Penasehat. really appreciate it, Pak Rektor dan Thank you Bapak-Bapak. very much. Most welcome, Bapak. Jadi, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya pengen share screen dulu tentang apa. Izinkan saya menggunakan PPT untuk memudahkan kita untuk membicarakan apa yang ingin kita sampaikan sama-sama. Ibu-ibu sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pengennya kita nanti dialog ya. Kenapa kok cuma 3 atau 4 PTKN aja? Karena saya ingin mendengarkan laporan ataupun ibu-ibu ketuanya cerita ke saya gitu ya, ke kami semua apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, kendala apa yang dihadapi dan lain sebagainya. Kalau barengan se-Indonesia bisa aja sih, tapi saya nggak bisa curhat. Ibu nggak bisa curhat sama saya juga nggak bisa curhat juga sama ibu gitu kan. Kalau banyak orang gitu kan. Tapi kalau 3, 4 gitu kan, itu bisa lebih kondusif kalau misalnya ibu mau ada apa-apa yang ditanyakan. Dan nanti setelah paparan pun ibu-ibu boleh nanya tentang hal-hal teknis dan praktis yang sering kali dihadapi, misalnya tentang surat menyurat di DWP itu seperti apa sih Bu? Pengelolaan uang di DWP itu seperti apa sih Bu? Kemudian cara-cara untuk memilih dan memilah program-program per bidang itu seperti apa baiknya sih, kayak gitu ya. Itu nanti bisa ditanyakan, ada hadir bareng sama saya di sini, bareng-bareng kita semua ibu-ibu dari pengurus DWP Pusat di bidangnya masing-masing yang insya Allah juga akan dengan senang hati menjawab pertanyaan ibu-ibu ya. Baik, let me share. Oke, kita coba ya Ibu ya. Semoga tidak ada kendala. Ini coba-coba soalnya. Oh enggak. Oke, bisa. Oke, sip. Bisa diterima ya, Ibu-ibu di sana? Oke? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sudah nyaman. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan Pak Rektor mohon maaf saya mengadres paparan ini untuk ibu-ibu saya ya, untuk ibu-ibu kita ya Pak. Saya takut salah ini nanti kalau salah sasaran lah gitu ya. Bapak cuman ini aja lah ya, sambil lalu aja. Baik. Baik Ibu, saya ingin membahas tentang bagaimana sih menjadi perempuan berkualitas dalam organisasi yang berkualitas. Maksudnya organisasi di DWP kita pastinya ya. Kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan dulu, saya jadi ingat ini salah satu quote untuk membuka dari apa yang ingin saya paparkan. Salah satu quote dari Hubert Selby Jr. Hubert Selby ini adalah seorang penulis dari Amerika, Bapak Ibu. Sudah meninggal di tahun 2004. Beliau banyak menulis novel yang sudah difilmkan. Salah satunya adalah Requiem for a Dream, kemudian juga A Last Trip to Brooklyn gitu ya. Di salah satu di novelnya yang berjudul Requiem for a Dream, beliau menulis, eventually we all have to accept full and total responsibility for our action. Everything we have done and have not done. Ini keren banget Bapak Ibu.
Kalau menurut saya ya. Jadi beliau mengatakan bahwa pada akhirnya kita semua harus menerima keseluruhan dan total responsibility, tanggung jawab dari aksi kita, dari tindakan kita. Apakah tindakan yang sudah kita lakukan, bahkan juga yang belum kita lakukan. Dan ini sangat signifikan banget dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hilda tadi sebagai Ketua DWP, bahwa di DWP ini tuh mau nggak mau suatu hal yang wajib. Istri ASN itu secara automatically akan menjadi anggota DWP. Jadi apa namanya, kalau masih ada keraguan di sana, then don't be gitu ya ibu-ibu ya, jangan ragu. Karena ini memang sudah aturannya seperti itu. Kemudian kalau peran ini sudah ada di tangan kita pun mau nggak mau ya, pilihannya jadi punya kita. Mau kita lakukan peran apa, mau kita apain peran ini? Apakah kita mau berperan aktif, kemudian apa ya, memberikan kapasitas ataupun apa yang kita bisa gitu untuk organisasi ini ataupun untuk masyarakat banyak, untuk kampus, untuk orang lain, atau diam-diam baik gitu ya, diam aja gitu, udah nggak ngapa-ngapain kan, aku toh nggak minta gitu loh gitu ya. Apa seperti itu up to us, terserah kita semua. Tapi eventually we have to be responsible for it. Mau kita lakukan peran itu dengan sepenuh hati, kita jalankan dengan sepenuh hati, atau kita diemin aja, kita pun juga harus responsible dengan itu. Suatu saat, secara keseluruhan and totally we have to be responsible. Jadi bahkan untuk sesuatu yang nggak kita lakukan pun, kita juga harus bertanggung jawab. Dan ini lumayan berat loh, gitu menurut saya ya. Ini 11 Pak Rektor, kalau boleh intermezzo, saya juga pernah dengar atau membaca salah satu quote ya, atau dengar deh kalau nggak salah salah satu kajian filsafat. Ini teori negativity. Jadi pada saat kita tidak melakukan sesuatu, kalau seperti ini ya, itu pun juga kita akan mempertanggungjawabkan itu. Sama seperti pada kajiannya, pada saat kita meminta untuk tidak menjadi siapa-siapa, maka kita akan menjadi siapa-siapa. When we want to be nobody, then we become somebody. Itu kalau nggak salah dari Socrates apa dari mana, lupa saya. Jadi bahkan untuk sesuatu yang nggak kita lakukan pun kita taking responsibility, Ibu. Jadi yuk dalam konteks di DWP ini kita bareng-bareng untuk bisa apa ya, mengaktualisasikan apa yang kita punya. Kita punya sarana dan prasarana untuk itu di DWP ini untuk bisa mengaktualisasi apa yang kita bisa. Bu, aktualisasi diri itu dalam diagram Maslow itu ada di tingkat terpuncak kebutuhan hidup manusia, Bu. Jadi kalau nggak teraktualisasi apa yang potensi yang kita punya, kita tuh masih belum genep sebenarnya jadi manusia. Jadi believe me, di organisasi ini kita punya wahananya, punya sarananya sebagai apa ya, wasilah kita untuk bisa memberikan kebaikan, memberikan apapun yang kita bisa gitu ya. Semoga dengan benchmark ini, quotes ini sebagai benchmark, kita menjadi lebih semangat. Jadi Pak Rektor, judulnya saya hadir di sini sebagai kompor bagi ibu-ibu semua gitu ya. Untuk tetap aktif, untuk bisa apa ya, meluangkan waktu, pikiran, tenaga gitu ya untuk bisa mengaktualisasi atau menghidupkan program-program di Dharma Wanita Persatuan di masing-masing PTKN. Baik. Ibu, izinkan saya untuk mengulas sedikit tentang kekuatan organisasi yang seharusnya kita miliki dan harus kita miliki sebenarnya ya. Yang pertama yaitu adanya tujuan, visi, dan misi yang kita tetapkan bersama secara jelas. Tujuan, visi, dan misi secara nasional pastinya kita menginduk di ibu-ibu menginduk di kami menginduk di DWP Pusat ya. Di DWP kita ada hierarkinya, kalau visi misi tujuan nasional pastinya menginduk ke pusat. Kemudian ibu-ibu juga bisa membuat tujuan, visi, dan misi dari masing-masing program yang ibu-ibu bikin. Saya sudah mendengarkan laporan dari masing-masing ketua Dharma Wanita tadi. Misalnya dari UIN Syahada, tadi ada sudah bikin misalnya tadi apa ya, depot air minum, ada PAUD, ada macam-macam dan lain-lainnya, kegiatan-kegiatan yang diikuti. Kemudian tadi juga kalau nggak salah dari Mandailing Natal ada kantin, ada catering, dan daycare wannabe ya Bu ya, pengennya punya daycare gitu ya. Alhamdulillah, amin, semoga bisa terlaksana. Pesan saya, ibu-ibu semua, dan mumpung ada Pak Rektor juga ini untuk bisa mendengarkan. Apapun sarana, prasarana, fasilitas kampus yang disediakan
baik secara cuma-cuma, dalam sistem hibah, dalam sistem sewa atau apapun juga, tolong dilandasi dengan legalisasi dokumen atau dokumen legalitasnya ya Pak, Bu. Jangan sampai ada temuan-temuan karena DPP ini mandiri organisasinya Bapak Ibu. Tidak boleh menggunakan anggaran kampus atau institusi di mana dia berada. Jadi kalau kami mengadakan kegiatan di pusat seperti yang selama ini kami lakukan, kita bayar dewe Pak Bu. Jangan salah ya. Makanya Bu Hilda rajin banget jualannya biar bisa sampai jadi model ininya bling-blingnya dipakai. Jangan salah. Itu dalam Ya. rangka usaha upaya ikhtiar agar kita bisa berkegiatan untuk melaksanakan program kerja yang kece gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena kita harus mandiri, nggak boleh dong iuran dipotong dari gaji suami. Itu a big no ya, ada aturannya ya Bapak Ibu. Ini FYI aja. Kemudian yang kedua, kalau memang ada gedung, bagian gedung, atau halaman kampus yang memang dipakai untuk kegiatan DWP, mau kantin, mau PAUD, mau daycare, tolong dilandasi dengan legalitasnya. Ada keterangan bahwa ini dihibahkan untuk DWP, ini disewakan dengan diskon untuk DWP bla bla. Untuk DWP loh ya Pak ya, bukan untuk ketuanya atau atas nama perorangan. Ini penting banget. Karena banyak kasus di DWP-DWP kita yang sudah mendirikan daycare atau PAUD gitu ya, tapi sayangnya waktu pendirian itu pakai lembaga atas nama pribadi ketuanya. Jadi pada saat di bapaknya itu sudah nggak jadi rektor lagi, mohon maaf, beliau itu angel banget melepasnya dan merasa bahwa daycare itu, PAUD itu punya dia pribadi gitu loh. Dan ini tuh, aduh, bikin rempong semuanya. Jadi mohon dari awal, kalau memang belum, ayo dibikin itu bahwa yang apa dokumen legalitas yang menyatakan bahwa ini daycare punya DWP, ini PAUD punya DWP. DWP itu artinya nanti siapapun ketua, sekretaris, bendahara itu kan muter terus tetap orang-orang yang apa ya yang signifikan yang sebagai penanda tangan dalam dokumennya itu adalah ketua, sekretaris, bendahara. Nah, nanti ada legalitas atau surat yang membersamai bahwa ketuanya sekarang siapa, bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa. Jadi yang berganti itu pengurusnya tapi legalitasnya tetap sama. Itu ya Bapak Ibu, tolong ini diperhatikan betul, jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak enak di kemudian hari. Believe me Bapak Ibu, it happens to us all the time. Baik, yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia. Bagaimana kita mengembangkan kualitas SDM. Pengennya Bapak Ibu cita-citaku, aduh, bukan kepengen jadi dokter ya karena sudah terlambat. Cita-cita saya hari ini tuh salah satu contoh bagaimana kita mengembangkan kualitas SDM yang ada di DWP kita gitu ya. Saya itu Bapak Ibu curhat sebentar ya. 3 hari berturut-turut, 3 days in a row, ibu-ibu ini dengerin saya ngomong dengan bahan yang sama over and over again. Jadi pada saat saya lihat Bu Yuni ketawa, Bu Hilda ketawa, Bu Yuli, Bu Tanti, Bu Adi ketawa, itu berarti saya nggak terlalu ngebosenin gitu ya. Enggak, Bu, sama sekali. Aman, Bu, aman. Jadi mohon maaf kalau saya banyak bercanda, karena saya juga nggak pengen ibu-ibu di sana itu ngantuk dengan seksama. Ya, tolong ya Bu. Saya walaupun kecil-kecil tapi bisa ngelihat ibu-ibu dari sini loh. Pakai ngancem lagi teh. Baik, Bapak Ibu, lanjut ya. Ibu-ibu, Deng, jangan Bapak Ibu. Nanti saya salah. Yang ketiga, harus punya program kerja. Gimana kita menyusun program kerja yang sesuai dengan tujuan, visi, dan misi tadi. Nah, kalau di ibu-ibu, balik lagi ke nomor 1, tiap program kerja yang mau dibikin, bikin tujuannya apa? Visinya kayak gimana? Misinya kayak piye gitu ya Bu. Jadi enak nanti kalau kita tahu tujuannya, when we know where to go and then we know how to do. Gitu kan, apa tools apa yang harus digunakan dan lain sebagainya. Nah, program kerja ini pun juga begitu sama ya. Kemudian yang keempat, budaya organisasi, bagaimana kita membangun budaya yang kuat dan sehat. Nanti saya akan mengelaborasi lebih dalam lagi tentang budaya organisasi kita ini ya, Bu. Kemudian yang 5, standar perilaku, bagaimana kita mengembangkan standar perilaku yang baik. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya sayangi, standar perilaku ini etika komunikasi, etika bersikap, etika berinteraksi ini sebagai modal awal kita untuk membangun organisasi yang solid, Bu. Akan sangat susah sekali membuat organisasi yang bagus kalau perilaku dari masing-masing insan yang ada di dalamnya itu amburadul, sakarepe dewe, sok-sokan, kemayu, menye-menye, dan lain sebagainya.
Ya Bu ya, pasti ketawa deh. Udah deh, saya ngerti. Kayak gitu tuh gimana? Saya udah lama ketemu sama ibu-ibu dari banyak tempat. Ada yang seperti itu, lah banyak Bu, believe me, ya. Jadi kita nggak butuh untuk bisa membuat organisasi yang kuat. Kita nggak butuh apa ya yang, aduh perilaku yang kayak gitu. Kita butuhnya orang yang saling menghormati, yang saling toleran, yang saling menghargai pendapat, perbedaan, menghormati apalah kebutuhan masing-masing personelnya, mengkomunikasikannya dengan baik dan lain sebagainya. Jadi no more menye-menye ya Bu. Yang keenam, Bu Hilda ketawa. Yang nggak ketawa berarti bobok. Yang keenam, evaluasi kinerja. Ini juga penting ya ibu-ibu, bagaimana kita melakukan evaluasi kinerja secara berkala ataupun parsial setiap kali kita selesai melakukan program kerja. Seringnya kita kumpul dong rapat, ibu-ibu kumpul yuk kita merencanakan nanti kita sumbangan biar Ramadan mau apa gitu ya. Oh mau ini Bu, ini sumbangan ke panti anu, udah misalnya. Dapat duitnya dari mana? Iuran, oke ini, dapat dari sini, ini, udah dilaksanakanlah itu programnya bagi-bagi waktu Ramadan habis itu udah aja Lebaran tahu-tahu. Ya Bu, evaluasinya nggak ada. Kemarin itu sesuai nggak sih yang kita laksanakan dengan yang kita rencanakan? Kemarin itu sesuai nggak sih yang kita putuskan di rapat sama yang kita eksekusi itu? Kenapa ya ada kesulitan seperti ini? Besok lagi seperti apa baiknya? Jadi evaluasi ini penting banget ibu-ibu agar kita tidak mengulangi dan berputar dengan kesalahan yang sama over and over again. Gitu ya. Dengan evaluasi kita bisa tahu menghindari masalah, pengulangan apa ya problem gitu ya, dan bisa membuat estimasi yang lebih baik untuk yang berikutnya. Kira-kira begitu ya Bu. Apakah ibu-ibu masih ngantuk di sana? Pertanyaannya menjebak sekali ya Bu. Ibu, tolong jempolnya dong AL, acara ngeonya biar saya tahu. Kalau nggak ngantuk. Yang tinggi, yang tinggi. Alright, thank you. Soalnya apa ya, kalau Zoom ini tantangan saya ya kayak gitu, nggak bisa ketemu langsung itu tantangannya adalah bagaimana membuat ibu-ibu fokus on me, keep focus on me ya. Baik, tentang budaya organisasi ibu-ibu yang saya sayangi, yang pertama pastinya kita harus membuat suasana nyaman dengan menebarkan aura positif ya Bu, bukan aura negatif, apalagi aura kasih ya. Nanti bapak-bapaknya yang kumpul, bukan ibu-ibunya yang kumpul. Aduh, ini gampang diomongin, kadang-kadang susah banget untuk bisa kita implementasi, apalagi kalau ada di antara kita yang masih menye-menye tadi, sok-sokan jadi pahlawan kesiangan, aku dong yang ngerjain ini itu, anak-anak dan lain sebagainya. Yang lainnya dong yang nggak bisa kerja, ya aku yang semua-muanya. Aduh, kita nggak butuh ibu-ibu yang kayak gitu ya, Bu. Kemudian yang kedua, menciptakan komunikasi yang efektif. Bagaimana kita menyampaikan ide, gagasan, bahkan penolakan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan memilih tempat yang sesuai, kesempatan yang sesuai, saat-saat atau momen yang sesuai. Itu penting banget. Dan ini juga butuh skill, jangan salah. Kadang orang tuh asal pepek aja gitu, nggak ngerti tempat gitu, ngamui orang di depan orang banyak. Gitu tuh kan nggak bagus ya. Jadi ada bisa dipelajari bagaimana cara menciptakan komunikasi yang efektif ini agar pesan kita tersampaikan, agar maksud kita bisa diterima dengan baik gitu ya, itu penting banget. Mengurangi juga atau menghindari salah tompo. Salah tompo itu apa? Salah terima, miskom Bu, miskom. Oke, yang ketiga menanamkan toleransi dalam berorganisasi. Pastilah ya, di sana pasti kita kan ketemu sama banyak orang dengan beragam background, beragam karakter, beragam agama. Pasti toleransi ini juga dibutuhkan. Beragam mood kadang-kadang. Yang satunya datang di rapat dengan wajah cerah ceria karena habis dapat transferan. Yang satunya sedih, gundah gulana gitu ya, karena kemarin habis apa gitu di check out tapi salah yang datang gitu ya Bu. Bu Yuni pernah Bu check out di Topet gitu terus salah. Saya kemarin kesel banget tuh beli kain biru yang datang merah Bu. Oh, enggak, Bu. Alhamdulillah. Aman. Nah itu bisa mempengaruhi mood ya Ibu, jangan salah. Jadi itu pun artinya kita membutuhkan toleransi yang memang lumayan banyak ya. Apalagi ketemunya sama ibu-ibu yang kadang-kadang itu aduh kalau lagi bad mood tuh senggol bacok ya Bu.
Bagus. Baik-baik. Oke. Kemudian yang keempat, mewujudkan kesetaraan dalam bekerja. Bagaimana dari masing-masing pengurus yang ada itu tahu posisinya apa, tupoksinya apa, hakku apa, kewajibanku apa, sama-sama bekerja, bekerja bersama-sama secara setara. Nggak ada yang berat sebelah, yang kerja-kerja mulu, yang enggak ya jadi ratu rebahan sedunia gitu ya. Enggak kayak gitu. Kelima, sinergitas dan kerjasama. Pasti nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang cooperation atau kerjasama. Yang keenam, taati aturan AD dan ART sebagai pedoman dalam berorganisasi. Ibu-ibu di DWP itu ada aturannya, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Agar kita selamat dan bisa memilih program kerja yang memang sesuai dengan AD ART dan nggak nyalai aturan organisasi, please read the book. Bu Ade, bukunya mungkin bisa diacungkan ke ibu-ibu. Jadi biar tahu. Ibu-ibu bukunya Cili, warnanya merah kalau nggak salah, apa orange, I don't remember. Di situ ibu-ibu bisa membaca tentang ADART kita, nah itu Bu Ade bawa. Bisa diakses di bidang ekonomi, kembali lagi saya bantu Teh Hilda jualan. Kalau nggak apa namanya, nanti di sana ibu-ibu bisa tahu tentang apa yang harus kita lakukan. Keanggotaan kita tuh seperti apa sih gitu ya? Apakah ibu-ibu yang bapaknya sudah pensiun, sudah purna tugas itu bisa? Atau harus kita singkirkan dengan seksama dari kepengurusan gitu? Nanti ibu tahu dari sana ya. Jenis-jenis keanggotaan kita tuh seperti apa? Karyawati di PTKN atau di UIN, di III, AKN, desain, apakah boleh? Boleh. Yang sudah purna tugas pensiunan, apakah boleh? Boleh. Ada macam-macam jenis keanggotaan, ibu-ibu nanti bisa explore di sana. Jadi kalau mau berorganisasi dengan lebih mantap, ayo kita bekali dengan pengetahuannya dari AD dan ART. Gitu ya ibu-ibu ya. Kemudian yuk kita ngobrolin lebih lanjut tentang cooperation atau kolaborasi. Yang dimaksud ini bahasa Padang Sidimpuan ya, Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan cooperation adalah a form of social interaction which involves a group of people who are aware of their rights and obligation and have the same interest to achieve mutual agreed goal. Sebuah bentuk interaksi sosial melibatkan sekelompok orang yang menyadari kewajibannya. Melibatkan sekelompok orang ya Ibu. Jadi kalau ada ketuanya nih misalnya ya, dia sendiri dong yang nulis suratnya, dia sendiri yang ngedarin suratnya, dia sendiri yang mikirin ide programnya, dia sendiri yang nyari duitnya, dia sendiri yang masakin konsumsinya, dia sendiri yang bungkusin kardusnya. Dia sendiri yang moto-moto, itu namanya bukan kerjasama, walaupun programnya berjalan dengan baik. That's not we are talking about here ya ibu-ibu ya. Yang kita maksudkan itu bagaimana kita melibatkan sekelompok orang yang tahu hak dan kewajibannya, tahu porsi dan proporsinya, tahu kapasitasnya untuk bisa mewujudkan tujuan bareng-bareng yang sudah disepakati bersama ya, agar bisa tercapai yang secara lebih efektif dan efisien. Tujuan yang disepakati bersama. Bu, dalam rapat jangan pernah bikin kesempatan rapat itu sia-sia ya Bu ya. Kita udah rapat capek-capek meluangkan waktu, walaupun secara Zoom lah katakanlah ya, nggak perlu ketemu rapat itu sekarang juga kan. Maksudnya kita kan pengennya efektif dan efisien aja, bisanya Zoom ya ayo Zoom dari tempat masing-masing. Karena kalau ngumpulin juga kadang-kadang susah, semuanya sibuk, semuanya kerja. Ya, walaupun lewat Zoom, sadari bahwa rapat ini pun harusnya berdaya guna. Artinya kalau keputusannya udah disepakati sampai end of the meeting, ya ayo kita junjung bersama-sama. Jangan nanti ngompiang di belakang. Pada saat rapat diam-diam aja. Tapi pada waktunya udah eksekusi, tuh kan, gue bilang juga apa, kayak gini tuh nggak bagus, nggak baik, susah, dan lain sebagainya. Capek Bu ngadepin orang seperti itu. Nggak ada. Ya, kalau mau ada ide lah, sampaikan dengan baik di rapat. Kalau mau ada perubahan, oh ternyata hasil rapat kemarin begini ya, ternyata kok uangnya nggak cukup ya untuk, kalau misalnya tadi di rapat disepakati 100 yatim misalnya, ternyata uangnya yang terkumpul hanya cukup untuk 50 yatim, ya dieksekusinya harus dengan kesepakatan bersama, disampaikan lagi sama rapat lagi.
Bu, ini adanya seperti ini. Jangan kok ujuk-ujuk udah ngambil keputusannya. Wes, ayo pokoknya yang dibagi aja 50. Ya nggak kayak gitu juga. Careless. Ya Bu ya. Sepakati bersama. Rapat, keputusan rapat itu harus dijunjung tinggi bareng-bareng. Kalau ada perubahan, sok atuh ngomong baik-baik ya. Ngomong, diomongin, diobrolin. Ternyata begini Bu, anu. Oh iya, oke. Baiknya gimana ibu-ibu? 50 aja ya, sepakat ya. Iya, ya Bu. Kan ngono. Jadi jangan karepe dewe gitu ya. Karena itu artinya kita tidak menjunjung kesepakatan bersama. And that's not nice ya ibu-ibu ya. Nanti akhirnya akan jadi problemnya macam-macam tuh orang kayak gitu. Oke. Ibu, dalam kerjasama atau cooperation ada 4 hal minimal yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu interdependence, saling ketergantungan antar pengurus dalam bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, kalau hanya dilakukan satu orang yang nggak butuh orang lain, maka itu bukan kerjasama namanya. Dan itu nggak ada dalam dalil organisasi kita ya Bu. Jadi harus ada ketergantungan antara pengurus dalam bekerja. Semuanya harus gerak bersama. Satu aja nggak kerja. Sekretaris lambat bikin suratnya, ya nggak jalan. Bendahara nggak bisa caranya ngatur duit, ya nggak jalan. Ketuanya lemot dihubungin nggak bisa-bisa karena lagi sauna misalnya, ya nggak jalan. Ya, jadi macam-macam semuanya harus kompak. Kemudian yang kedua adanya bondedness and stability. Adanya saling keterikatan antara satu sama lain dan interaksi yang stabil. Interaksi yang stabil ini juga penting ya Bu. Kadang-kadang situasinya atau apa ya aura di organisasi itu naik turun tergantung moodnya ketua misalnya itu nggak bagus banget gitu ya. Atau misalnya yang sedikit apa ya sehari baik besoknya nggak baik gitu ya. Atau sehari ini berbaik-baik, besok nggak baik-baik. Tergantung kepentingan misalnya, itu nggak bagus itu ya. Harus ada interaksi yang stabil, didasarkan dengan rasa saling menghormati gitu ya, saling menghargai. Kemudian adanya the ability to manage their own work, bagaimana masing-masing dari kita itu mampu mengelola pekerjaan kita, Bu. Kalau kita nggak mampu, seek for help, cari bantuan, minta tolong, ngomong, sampaikan dengan cara yang baik. Bantuin dong, ini caranya aku nyari sponsor kemana ya, punya kenalan nggak ya? Misalnya, kalau mau bikin program ya, jangan diam-diam aja. Kemudian yang keempat, operate in a bigger social system. Bagaimana kita bermanfaat bagi sistem yang lebih luas. Minimal bermanfaat buat diri kita sendiri, buat pengurusnya, buat anggotanya. Syukur-syukur bermanfaat buat keluarga, buat orang lain, masyarakat sekitar. Lebih luas lagi, meluas lagi, meluas lagi. Ya, the more expand, the better. Gitu ya, Bu. Jadi intinya adalah kalau bikin program kerja, yuk cari yang bermanfaat betul. Minimal buat kita sendiri, buat pengurus. Syukur-syukur misalnya kalau seminar ilmunya bisa kita serap di hati dan di kepala, kemudian kita implementasikan ke anak-anak kita. If it's all about parenting misalnya ya, gitu ya Bu. Jadi jangan cuma datang, duduk, nyenek, kemudian ngantuk pulang. Jangan ya. Nanti bapaknya nggak ngasih izin lagi, nanti rempong. Kemudian kita ngomong sedikit tentang leadership. Sedikit apa banyak ya? Aku lupa deh. Ibu-ibu, seorang pemimpin secara filosofis atau seorang leader bukan ditentukan oleh hasil yang dicapai secara pribadi, as I said before ya Ibu, melainkan oleh kemampuan untuk memperoleh hasil dari pihak yang berada di bawah pengawasan dan pengaruhnya yang diberikan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Jadi kalau semuanya dia kerjakan sendiri, he's not a leader. Dia bukan seorang pemimpin karena tidak ada orang lain yang dia pengaruhi, yang dia awasi, yang dia mintai tolong, yang dia koordinasi untuk melakukan tujuan bersama. Kemudian secara definition, leadership atau kepemimpinan itu adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Bu. FYI, mohon diingat, kalau saya ngomong masalah leadership itu nggak hanya berlaku untuk ketua DWP-nya aja ya, karena eventually, basically kita ini masing-masing orang itu juga pemimpin bagi diri kita sendiri. Saya pemimpin buat anak-anak saya. Ibu-ibu pun demikian juga. Ibu-ibu yang kerja mungkin juga pemimpin di tempat kerjanya, di tempat organisasinya, di pengajiannya misalnya ya, dimanapun komunitas yang ibu pimpin. Jadi nggak harus aku kan cuma pengurus, aku kan cuma anggota gitu. Jadi nggak perlulah belajar tentang leadership. No, that's a very big different thing ya. Beda banget. Jadi
Bagaimana kita punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bisa mencapai tujuan bareng-bareng, itu butuh skill loh Bu, jangan salah. Kalau seorang ketua, dia itu hanya asal, misalnya ya, seorang pemimpin hanya asal minta, hanya asal suruh, hanya asal perintah, kok orang lain itu mau melakukan, orangnya ini bawahannya mau melakukan, ya, itu jangan sombong dulu. Jangan sombong dulu. Dia melakukannya karena apa? Karena takut kah? Atau karena dia memang punya jiwa kepemimpinan, punya leadership yang tinggi. Dan jiwa leadership ini, Bu, itu bisa dipelajari. Nanti kita akan lebih explore lagi ya, Bu. Oke, sampai sini apakah sudah ngantuk, Bu? Aku kasih sarang heonya lagi biar saya tahu kalau ibu-ibu di sana ngantuk. Mana yang tinggi atuh? Alright, thank you Ibu. Baik, jadi Ibu, leadership atau kepemimpinan itu is found in trust, diperoleh dari kepercayaan, dari rasa percaya orang lain terhadap kita. Dan menurut Stephen R. Covey dalam bukunya The Speed of Trust, Stephen R. Covey itu seorang penulis Amerika yang lumayan terkenal, Bu. Saya senang banget baca bukunya Seven Habits of Highly Effective People, Seven Habits of Highly Effective Family, First Thing First, dan lain sebagainya. Bukunya keren-keren. Kalau ibu-ibu kepo, nanti silahkan nyari dan baca. Itu apa ya, enak banget gitu dibacanya, kata-katanya gampang, sudah diterjemahin kayak bahasa Indonesia juga, I think. Oh ya, udah kok. Tapi bahasa Inggrisnya pun juga gampang dimengerti, bahasanya nggak terlalu sophisticated banget, jadi enak aja bacanya. Ibu-ibu boleh kepoin nanti kalau misalnya. Ya, beliau mengatakan dalam bukunya The Speed of Trust, ada 5 gelombang dalam kepercayaan. Yang pertama adalah self-trust. Self-trust atau kepercayaan pada diri sendiri. Ini prinsipalnya adalah tentang credibility. Sebentar, Ibu. Tentang kredibilitas. Jadi, the idea ya kalau tentang self trust ini adalah bagaimana kita mempunyai kepercayaan kepada diri kita sendiri. Ya, kepada our ability to set goals. Bagaimana kemampuan kita untuk men-set tujuan kita, goals kita. Aku pengen apa sih? Kita mau ngapain sih? Aku pengennya gimana sih? Cita-citaku apa sih? Terus bagaimana apakah itu sesuai? Jangan salah ya Bu, men-set goals itu juga nggak asal comot dari awang-awang ya. Ada ilmunya juga Bu, menetapkan tujuan itu pastinya measurable, achievable. Ada ilmunya itu Ibu-ibu kalau boleh baca ya. Measurable, achievable, bisa dihitung, countable dan lain sebagainya. Bisa diukur, measurable. Achievable pastinya bisa dicapai dengan atau bisa diraih dengan sumber daya yang kita miliki. Misalnya nih, saya pengen dong minggu depan punya mobil BMW yang paling baru. Tabungannya dilirik baru 100.000 ya, itu namanya nggak achievable Bu ya, nggak make sense. Jadi nggak kayak gitu. Setting goals itu juga ada ilmunya. Kemudian bagaimana kita keep our commitments, Bu. Bagaimana kita menjaga komitmen kita. Itu juga yang akan menaikkan self-trust orang kepada kita. Kemudian juga bagaimana kita orang melihat how we walk our talk. Bagaimana kita menjalani apa yang kita omongkan. Jadi kalau misalnya nih saya ngasih tahu ke ibu-ibu semua, Bu, kalau di DWP itu nggak usah sok-sokan pamer kekayaan, ya nggak perlulah ya datang di programnya kalau misalnya di acaranya pakai gelang dari ujung kaki ke ujung rambut gitu misalnya, caranya gimana ya pakai gelang? Tapi kok sayanya sendiri datang ke Padang Sidempuan kok kayak gitu? Nah kira-kira Ibu percaya nggak sama omongan saya kan? Enggak. Jadi how we walk our talk is also measured self-trust others to ourselves gitu ya Bu. Kemudian juga dari bagaimana kemampuan kita menginspirasi orang lain untuk bisa percaya ke kita. Inspire trust in others juga. Bagaimana kita juga mencoba untuk percaya ke orang lain. Itu juga butuh mempengaruhi self-trust. Kemudian yang kedua, gelombang yang kedua adalah relationship trust. Relationship trust ini, Bu, prinsipalnya itu based on consistency. Jadi, bagaimana kita establish, membangun, and increase, dan meningkatkan trust account we have with others. Bagaimana trust account kita itu makin nambah dari orang lain. Key-nya adalah, ya, prinsipal yang di underlining itu adalah consistent
behavior. Bagaimana kita menjaga konsistensi perilaku kita pada orang lain, yang itu yang akan membangun relasi kita. Stephen R. Covey juga mengajari kita tentang 13 behaviors of high trust people, Bu. Ibu seeking aja, saya nggak bakal ngomongin di sini, Ibu nanti bisa googling. Ini bisa dipelajari oleh siapapun, at any kind of level, at any kind of organization. Mau korporasi, mau sendirian, mau organisasi yang kayak pengajian atau DWP, semuanya bisa. Bagaimana orang itu kita bisa membangun relationship trust dengan 13 behavior of high trust people ini dari Stephen R. Covey ya. Bahkan direktorat juga begitu, Pak Rektor, aku pengen orang-orang makin pede, makin percaya sama aku gitu ya, Pak Rektor misalnya ya. Ada bisa dipelajari. 13 behaviors of high trust people. Jadi dari sana. Jadi base-nya adalah consistency. Consistent behavior. Yang ketiga, Ibu, gelombang ketiga adalah organizational trust. Organizational trust ini bersenter dengan congruences, dengan alignment, dengan kesesuaian. Bagaimana kita menyesuaikan tujuan kita dengan langkah-langkah kita. Bagaimana kita menyesuaikan visi misi dengan patahan-patahan atau slicing dari program-program yang kita bikin, kan gitu. Ya. Misalnya tujuan jangka panjangnya kita mau bikin visi misinya pengen bikin sejahtera anggota dan keluarganya seperti lagu di DWP tadi. Slicing programnya apa? Yang harus konsisten di sana, yang alignment dengan itu, yang congruence dengan itu. Misalnya, ayo biar kita ini bikin kantin yuk, nanti kalau sudah makmur banyak gitu ya, bisa berkembang, nanti kita bisa bagi-bagi bagi hasilnya dengan semua pengurus yang rempot, yang ikut membesarkan kantin itu misalnya. Jadi kembali lagi ke anggota dan pengurus, maksudnya seperti itu ya. Dan seringkali Bu, organizational trust ini itu terganggu ya, bagaimana kita percaya bahwa organisasi ini baik untuk kita, itu terganggu karena adanya orang-orang yang nggak sesuai, yang nggak alignment. Misalnya, orang-orang yang suka memanipulasi fakta. Ada kan ya ibu-ibu yang suka ngerasani ibu-ibu yang lain, si ibu itu toh yang begini, begono, begana. Padahal itu nggak betul gitu ya, memanipulasi fakta. Misalnya bikin suasana nggak enak, nggak nyaman buat semuanya gitu ya. Kemudian ada juga dong orang yang withholding information, nahan-nahan informasi Bu. Nggak mau bagi-bagi pengetahuan, tahu kalau misalnya itu nggak mungkin dilakukan, dia biarin aja dong, biarin biar sibuk sendiri, mereka nanti juga terakhirnya juga nggak bisa dijalanin itu programnya. Tuh kayak gitu tuh Bu, orang yang seperti itu. Atau orang yang resisting new ideas, orang yang menolak ide-ide baru, belum udah pamali, udah parno dulu, aduh itu ide apa lagi nih, nyusahin aja dan lain sebagainya. Ada juga orang yang covering up mistakes, nutupi salah, Bu. Ya, bukannya minta maaf dan diakui kemudian atau gimana gitu, yang ada nutupin atau bahkan ada yang nyalahin orang lain. Oh, ada yang seperti itu, banyak Bu, jangan salah. Saya ngomporin deh. Ya. Dan trust yang rendah ini terhadap organisasi ini itu yang biasanya terjadi karena banyak individu-individu yang di dalamnya yang menyalahi prinsip-prinsip atau aturan yang ada di organisasi tersebut. Ya Bu, jadi ayo kita bareng-bareng membangun organizational trust kita ini agar organisasi DWP itu dipercaya. Misalnya gini, aku pengen ikut dong seminar yang diadain Bu Hilda, pasti keren. Kemarin aku ikut yang itu narasumbernya yang itu enak banget didengerinya, kemudian juga materinya juga kontekstual banget, implikatif banget, aplikatif banget buat kehidupan aku misalnya ya gitu. Nah itu artinya orang sudah mempunyai organizational trust terhadap DWP kita gitu ya. Jadi kalau masih ada orang yang diajakin untuk join ke DWP kemudian buat apa sih, nanti yang ada cuman apa sih, gibah jamaah aja tuh, pindah tempat misalnya, ya berarti belum ada itu organizational trust di sana. Ya, oke. Gelombang yang keempat adalah market trust. Market trust ini prinsipalnya adalah reputation based on credibility and characters. Bapak Ibu mohon izin saya banyak menggunakan bahasa Padang Sidempuan, bahasa Tarutung, dan bahasa satunya lagi dari mana itu, Mandailing Natal ya Bapak Ibu ya. Jadi yang keempat, market trust ini gampangnya seperti ini. Kita pernah punya feeling atau perasaan
kepercayaan kalau aku beli suatu barang, suatu produk gitu ya, pasti akan mendapatkan kualitas yang seperti ini. Misalnya ibu milih salah satu merek air minum, aku mau yang itu aja. Karena saya yakin kalau saya milih yang itu, rasanya seperti ini, kualitasnya seperti ini, segernya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, feel seperti itu, trust seperti itu yang kita maksud dengan market trust, ya. Tergantung dari reputasi, dari kredibilitas dan karakter kita. Kemudian biasanya ini juga bergantung pada speed and cost, jadi biaya. Kemudian biaya itu maksudnya gini, kalau kita organisasi DWP ini punya market trust, Bu, orang-orang itu dengan serta-merta seperti saya bilang tadi akan mau menginvestkan waktunya, menginvestkan bahkan uangnya mungkin karena harus ongkos gitu ya, datang dari Mandailing Natal ke Padang Sidempuan, dari mana tuh satunya Allah Tarutung ke Padang Sidempuan, ya itu kan bayi ongkos, bayi capek, bayi energi, bayi macam-macam. Pak rektornya ikut pula gitu ya. Habis ini pasti ada acara makan-makan, ongkos lagi. Ya Pak Rektor ya. Itu kepercayaan seperti itu karena misalnya ya, Ibu datang karena aku pengen kepo aja, pengen tahu ini Ibu mau ngomong apa misalnya. Ya, trust seperti itu yang diharapkan ada di market. Ya. Kemudian wave yang kelima adalah societal trust. Social trust ini, ibu-ibu, itu berbased pada overriding principle of contribution. Bagaimana kontribusi kita ke masyarakat, ke orang lain, pokoknya kemanfaatan kita ke orang lain. Nah, itu yang akan membangun societal trust terhadap kita. Dalam hal misalnya contoh yang pribadi ya, Bapak Ibu misalnya pada saat pileg kemarin banyak dong itu baliho-baliho muka-muka baru yang berseliweran di sepanjang jalan, sepanjang lorong, sepanjang gang, sepanjang pos ronda, ya, yang baru maupun nggak baru yang semuanya minta kita coblos. Pastinya pada saat kita mau nyoblos siapa, kan kita lihat ini kontribusinya selama ini buat masyarakat di sini apa. Pemilihan lurah misalnya ini orang nggak pernah gaul, nggak pernah berkontribusi apa-apa, nggak pernah nyapa siapa lu juga gitu ya, tiba-tiba minta dipilih jadi lurah. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana social trust ini terbentuk karena kontribusi. Dalam skema korporasi misalnya, ada banyak sekali CSR, Corporate Social Responsibility. Jangan salah Bapak Ibu, CSR ini juga bagi korporasi itu adalah suatu upaya untuk memperoleh social trust. Jadi kalau orang, masyarakat, secara sosial ini sudah percaya ke perusahaan itu, maka diharapkan masyarakat ini pun juga percaya terhadap produk-produk yang dia hasil. Kira-kira begitu ya. Nah, sampai di mana kemampuan kita, kita evaluasi diri kita masing-masing. Ya Ibu-ibu, sampai sini saya minta sarang hionya lagi, biar saya tahu Ibu-ibu nggak pada bobok di sana. Yang tinggi, yang belakang itu aku nggak lihat. Alright, thank you Ibu. You are the best. Baik, next kita ngomong tentang 5 level of leadership. Bu, kepemimpinan itu juga ada level-levelnya. Nanti kita setelah ini evaluasi ya. Aku itu kalau diikutin orang sebagai leader, levelku di mana sih sebenarnya? Gitu ya, Bu. Ini Bapak Ibu sebelumnya saya harus minta maaf kalau saya ngomongnya benar-benar pelang-plung ya, karena saya punya waktu cuma sebentar. Pokoknya to the point, saya pengen ibu-ibu tuh paham dengan apa yang saya mau gitu ya. Jadi saya pakai bahasa yang enak, menurut saya enak aja lah gitu ya. Baik, yang pertama adalah by position. Jadi kita atau orang menurut ke kita karena posisi kita sebagai atasan. Power diperoleh dari jabatan. Jadi by position itu by right atau hak-hak kita. Misalnya saya sebagai penasehat DWP. Orang melihat saya posisinya paling tinggi di DWP, misalnya ya, karena tukang nasehatin, Bu, gitu. Kalau Bu ada lebih ke tukang eksekusi ya, menentukan aja dia ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau Bu Hilda nurutin apa yang saya mau, kemudian saya jumawa, itu keliru besar. Karena bisa jadi Bu Hilda itu mau nurutin saya hanya karena posisi saya aja. Lah udahlah daripada rewel si ibunya nanti daripada suamiku diapa-apain sama suaminya ibu misalnya ya. Gitu ya.
Jadi begitu juga kalau di kampus atau dimanapun kita berada ya ibu-ibu, kalau ada orang hormat sama kita, manut sama kita karena posisi dan jabatan kita. Apalagi kita nih yang sebagai DWP ya, DWP itu yang punya jabatan bapaknya, yang jadi rektor itu suami kita. Yang jadi menteri itu suami saya, yang jadi wamen itu suaminya Mbak Tanti, yang jadi sekjen itu suaminya Bu Hilda. Kalau kitanya sombong dan bawa-bawa jabatan suami kita kemana-mana, atuh teh ya ampun, ngapain juga yang punya jabatan juga beliau-beliau ini, kita mah kecipratan apanya atuh, gitu ya. Ada loh Bu, yang karena seperti itu ya, minta dong supir sendiri, mobil dinas sendiri, ajudan yang dari karyawannya bapaknya, gitu ya, tukang bawa tas, bawa laptop, bawa sandal, bawa HP, bawa... Hmm, ada yang kayak gitu, Bu. Ada, jangan salah. Banyak. Tugas saya salah satunya adalah memberi pengertian bahwa itu tidak baik dan tidak benar. Jadi ayo kita berlomba-lomba untuk meningkatkan level leadership kita more than just by position. Ya, kalau hormat sama kita karena posisi kita, iya aja, biasa aja. Nothing to be proud of gitu loh Bu ya. Tapi nanti kalau orang benar-benar hormat sama kita, mau ngikutin kita karena suka sama pribadi kita misalnya, atau mereka percaya benar sama kita misalnya, nah itu beda level, beda lagi ya. Next level adalah by permission. Bagaimana orang mau dipimpin karena dia menyukai pribadi sang pemimpin. Ibu misalnya ya mau, pokoknya ngikutin semua, maksudnya percaya sama Ibu Ketua DWP Mandailing Natal misalnya ya, Ibu Rizky misalnya nih misalnya loh Bu, karena suka sama pribadinya Bu Rizky ya. Orangnya rame kalau ngomong penuh dengan energi, open fire, menyala-nyala gitu ya. Saya ngebayangin Bu Rizky tadi pulang duduk langsung minum pasti. Saking semangatnya habis sambutan gitu. Nyenengin orangnya misalnya. Nah ini by permission. Jadi orang mau ngikutin kita sebagai leader karena suka sama pribadi kita. Bu, aku mau ngikutin Mbak Tanti karena orangnya lucu, gaul gitu. Milenial seperti yang dibilang sama Bu Rizky tadi. Katanya anggota di DWP IAIN Mandailing Natal milenial, Bu Hilda. Saya berarti nggak termasuk anggotanya Bu Rizky nih karena saya termasuk kolonial, Bu. Gimana tuh? Just kidding, Bu. Bercanda. Baik, semangatnya keren. Oke. Kemudian yang berikutnya, lanjut ya Teh. By production, bagaimana orang mengikuti kita sebagai pemimpin karena kinerja tim di tangan sang pemimpin. Momentum didapatkan dari produktivitas, sukses tampak nyata. Jadi orang ngikutin pemimpin karena hasil. Misalnya, let's say, saya sering kasih contoh, misalnya ke Bu Ade aja lah. Bu Ade misalnya kita dipercaya oleh Bu Hilda dan oleh kita semua untuk jadi ketua panitia bazar 17-an. Di 17-an nanti di acara-acara rangkaian kegiatan mulai dari lomba-lomba, apalah yang diadain itu ada buka bazar gitu ya. Bu Ade jadi ketuanya. Dan dengan berjalannya waktu, end of the story, sukses berat, laku, laris manis Tanjung Kimpul gitu ya. Kemudian next lagi pada saat ada acara yang membutuhkan bazar yang sama, apakah kita akan percaya sama Bu Ade lagi? Pastinya begitu ya. Itu contoh kalau kita mengikuti orang karena by production. Jadi hasilnya kelihatan gitu ya. Suksesnya bisa dihitung, resultnya ada. Ya Bu. Kemudian yang keempat adalah by people development. Orang ikutin kita untuk tumbuh bersama, ada regenerasi, pertumbuhan jangka panjang mencetak pemimpin baru, pemimpin yang sekarang nggak pelit ilmu, ngasih kepercayaan disertai dengan bimbingan dan arahan. Bu, misalnya ada ibu yang dipasrahi jadi bagian cari sponsor misalnya ya. Bu, DWP itu karena kita mandiri. Pastinya kita kalau mau ngadain acara gede itu biasanya kita gandeng sponsorship, Bu. Dan itu dibolehkan, ya. Daripada ibu mengandalkan sumbangan lagi, capek Bu yang nyumbang. Dari pengurus itu lagi nanti yang ada bapak-bapaknya yang ngomel-ngomel, nyumbang lagi sumbangan DWP lagi gitu kan nggak enak ya. Jadi lebih baik kita mengembangkan sayap, bikin jaringan untuk bisa sponsorship.
Di luar sana, Bu, banyak sekali perusahaan yang bisa kita gandeng, kita ambil CSR-nya. Apalagi untuk isu-isu sosial. Misalnya, kalau kita mau bikin tentang penurunan angka kepernikahan anak, bisa kerjasama dengan PSGA dan lain-lain. Bisa dengan perusahaan apa-apa yang ada di sekitar kampus, ya. Jadi jaringannya itu pintunya dibuka, Bu, jendelanya dibuka biar orang kenal sama kita dan Ibu kenal juga sama orang-orang lain. Dan networking itu adalah suatu aset yang luar biasa, jangan salah ya, Bu. Kita sudah mencoba untuk itu di pusat sendiri, kita pernah kerjasama dengan berbagai lembaga, badan, baik nasional maupun yang secara di provinsi ya. Jadi Ibu jangan juga kemudian kegiatannya sama di kampus lagi, di kampus lagi, di kampus lagi. Jangan. Ibu ikut aja undangan-undangan atau acara-acara yang diselenggarakan misalnya oleh kabupaten setempat, DWP di kabupaten misalnya, atau DWP provinsi, ikut aja nggak apa-apa. Nanti orang akan mengenalnya. Atau Ibu kalau bikin acara yang lumayan gede misalnya ya, yang menggandeng bareng juga sama PSGA-nya, bahas tentang isu-isu apa gitu, kita undang ketua tim penggerak PKK provinsi atau istri gubernurnya untuk jadi narasumber atau membuka acara, itu sudah suatu buka pintu, Bu, untuk ngasih tahu orang bahwa kita itu eksis. Ya, gitu. Nah, by people development ini artinya kita juga sebagai pemimpin itu leading, walk the way. Ikut jalan, nggak cuma merintah. Bu, pokoknya kamu cari sponsorship, besok minggu depan sudah ada duit segini. Nah, tinggal melayu, Bu, sing ngono. Ora ono ngono iku ra payu pemimpin kayak gitu. Tapi kita harusnya ikut ya, bimbing, kasih way out. Bu, coba deh cari ke sini ke sini sini. Barengan yuk, atau mungkin kita tanya ke ibu-ibu lain, siapa tahu mereka tahu ada kenalan perusahaan-perusahaan apa yang bisa kita reach out untuk itu, yang bisa kita minta kasih proposalnya. Gitu. Jadi ikut walk the way, ikut jalan ya. Kemudian by personhood. By personhood itu orang itu mengikuti sang pemimpin karena karisma dan visi perjuangannya, karena respectful yang banget. Ini adalah bentuk atau level tertinggi, Bu, dari dari kepemimpinan, dari level leadership. Jadi sampai di manakah kita? Apakah orang ngikutin saya karena takut aja karena saya istrinya menteri? Apakah Pak Rektor ini hadir di situ karena sungkan aja sama saya? Atau mungkin karena kepo gitu ya. Bu Eni nih kalau ngomong seperti apa sih? Apakah sama seperti yang diomongin orang? Katakanlah seperti itu. Levelnya macam-macam ya. Orang mau ngikutin kita itu atas apa ya. Sekarang waktunya kita mengevaluasi masing-masing sampai di mana kita, kemudian let's improve it. Mari kita kembangkan itu. Kalau memang levelnya masih di bawah, kita satu step lagi, one step upper, one step closer untuk menjadi lebih baik. Gitu ya Ibu-ibu. Oke. Aku minta sarang heonya lagi. Biar tahu kalau ibu-ibu nggak bobo. Bu, yang rame-rame di sana. Mana nggak kelihatan? Cili amat di sini. Oke, terima kasih, Bu. Bu, saya sering ditanya, Bu, kita itu di PTKM, tadi Ibu Ketua DWP IAKN Tarutung juga sudah menjelaskan pengurusnya banyak yang kerja ya Bu ya. Oh, sorry tadi dari Win Syahada kayaknya bercerita kalau banyak di PTKN itu memang banyak anggota dan pengurusnya yang sama-sama bekerja gitu kan. Ya nggak apa-apa Bu, memang tricky ya. Kulturnya PTKN dengan Kanwil itu berbeda. Kalau PTKN memang kita harus lebih toleran karena kita harus mengerti kebutuhan mereka pun juga banyak. Makanya harusnya pemaksaan is not an option. Yang ada adalah mencari way out mana yang win-win solution. Artinya program tetap jalan, tapi ya misalnya gini, tetap rapat walaupun secara Zoom, nggak perlu datang juga. Atau misalnya kalau mau ngadain acara, jauh-jauh hari diomongin, Ibu kira-kira bisa nggak ya meluangkan waktu di hari ini. Tapi ya dadaan, jangan mentang-mentang, pokoknya harus besok. Senin, padahal Senin-Senin semua guru lagi upacara, katakanlah ya. Lagi apa gitu. Nggak mau tahu dengan urusan orang lain atau kepentingan. Ya nggak jalan, Bu. Nggak seperti itu. Nah, artinya kita punya banyak barrier. Nah, pada saat ini memang banyak sekali tantangan dalam menggerakkan. Ada banyak sekali sebabnya, ya. Tapi saya merangkumnya menjadi 5.
pergerakan dari kita, dari current state kita, kondisi kita sekarang menuju tujuan kita, apa yang kita cita-citakan, pastinya ada banyak barrier, challenge, obstacle, halangan, rintangan gitu ya. Tapi yang paling mostly yang pertama adalah adanya inersia. Orang-orang atau ibu-ibu yang kalau kita ajak nggak mau gerak, Bu. Mager, Bu. Pengen jadi ratu rebahan sedunia, Bu. Pokoknya aku nggak mau, ngapa-ngapain, males gitu ya. Males karena merasa nggak ada urgensinya sama sekali. Aku nggak punya manfaat, itu kegiatan nggak ada manfaatnya sama sekali buat aku. Aku nggak untung apa-apa kalau dapetin itu misalnya ya. Jadi males aja bawaannya. Kalau ketemu sama orang seperti ini, Bu, ayo kita munculkan atau bangun sense of urgensinya. Berikan dia kesadaran bahwa ini tuh sesuatu hal yang penting. Misalnya, saya mau ngajak Bu Hilda buat ikut acara DWP. Misalnya, ayo teh kita ikut acara ini yuk, seminar apa namanya, kekerasan seksual yuk, pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus yuk misalnya. PSGA lagi bikin loh, yuk kita bikin. Enggak, ngapain sih orang kekerasan seksual teori-teori doang gitu, ngapain sih gitu ya. Anak-anak aku juga udah doaku udah kenceng udah gitu misalnya. Ya, ada yang seperti itu, banyak, Bu, banyak ya. Kemudian kita bilang misalnya, teh kan anak kita itu kan siapa yang ini ya, kita harus membekali diri loh untuk bisa ngasih tahu ke anak-anak kita apa yang dimaksud dengan kekerasan itu seperti apa, biar nggak terkena itu seperti apa. Ada ilmunya untuk bisa menghindari itu misalnya. Dan kekerasan itu sekarang nggak cuman offline loh, bahkan online aja ada loh teh loh. Padahal anak-anak kita kan udah pegang handphone semua tuh kan. Kalau kena di situ gimana? Kita mana tahu. Dia sendiri bahkan nggak nyadarin loh kalau dia itu kena kekerasan seksual, apa itu catcalling, apa itu istilah-istilah dalam KBG itu banyak banget ya. Ada beragam istilah itu, sampai yang ada ancaman penyebaran informasi dan data dan segala macam. Kalau kita nggak punya ilmunya, gimana kita caranya buat ngasih tahu dan membimbing anak-anak kita coba. Jadi bangunkan sense of urgency-nya. Kira-kira seperti itu ya, Bu. Kemudian yang kedua, kalau kita ketemu sama ibu-ibu yang takut, yang fear, solusinya beri dia hope ya, Bu, harapan sesuatu di masa depan. Misalnya nih, fear ini bisa macam-macam ya. Bisa karena nggak pede, bisa karena ketakutan, karena aku nanti kalau salah gimana kumpul sama ibu-ibu istri pejabat, ketemu sama istri rektor, nanti kalau aku salah ngomong, terus suamiku diapa-apain gimana sama bapaknya si ibu gitu. Takut misalnya ya. Adakah yang seperti itu? Oh, jangan salah banyak, Bu ya. Kalau ketemu seperti ini, beri harapan di masa depan. Bu, ikut yuk seminar leadership yang diadakan oleh DWP Win Syahada yuk, Bu, misalnya ya. Nggak usah lah, aku juga mau seminar leadership juga kayak gini-gini aja, takut nanti aku malah salah gimana. Nanti kalau aku ketemu sama istrinya rektor, terus aku nanti salah ngomong, istrinya warek, salah ngomong gimana, takut misalnya ya. Beri dia solusi dengan memberikan harapan di sesuatu di masa depan. Bu, siapa tahu bapak kan mungkin sekarang posisinya di sini, tapi siapa tahu 2 tahun lagi, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan misalnya ya, atau nggak sampai segitunya lah ya, bapak kemudian posisinya lebih tinggi, mau nggak mau kan kita juga harus ngikutin. Kemudian di DWP juga kita punya anak buah, berarti kalau kita jadi pimpinannya, kalau kita nggak punya bekal ilmu leadershipnya gimana? Ikut ya gitu. Jadi beri sesuatu harapan di masa depan. Yang ketiga adanya apati, Bu, orangnya nggak peduli, bodoh amat, sebodoh teing, kalau Bu Hilda bilang. Benar nggak sih sebodoh teing? Kalau bahasa tarutungnya nggak ngerti deh apa itu. Nggak Betul, Bu. Teing. teing gitu ya. Munculkan angernya, Bu. Misalnya Ibu Ketua Syahada mau bikin seminar, misalnya Ibu Enila mau bikin seminar tentang keharmonisan rumah tangga antara suami dan istri misalnya ya, bagaimana mau selalu menjaga keharmonisan pasangan gitu misalnya. Terus ada ibu-ibu yang lain, aduh Bu Enila ngapain sih Bu? Kita mah buat apa sih nikahnya juga udah puluhan tahun, posisinya juga segitu-segitu aja, nggak ngapa-ngapain juga. Udah
Misalnya ya Bu ya, misalnya. Lalu Bu Enila bilang, Ibu tahu nggak sih suami-suami kita tuh ya di tempat kerja, di kantor itu tuh sebelah kanan, kiri, atas, bawahnya tuh banyak loh karyawati yang cakep-cakep, yang muda-muda, yang bodinya aduhai, aduhai, kata-kata ya. Ngamuk itu Bu ibu-ibunya ya. Apa mau suaminya digitu-gituin kalau kita nggak punya ilmu untuk menjaga keharmonisan Sheila. Misalnya seperti itu. Kita munculkan angernya, ngamuk pasti ibunya Bu dikutik-kutik gitu ya. Pasti mau ikut acaranya Bu Eni lah ya. Baik, itu salah satu contohnya. Kemudian yang keempat adanya self doubt, orang yang meragukan diri sendiri, nggak pede Bu. Misalnya, ibu ibu yang MC mungkin tadi udah biasa jadi MC. Ibu yang biasa nggak MC, misalnya katakanlah siapa gitu di suatu saat ditunjuk oleh Ibu Rizky atau Ibu Risma Maulina jadi MC-nya. Aduh Bu Riz, saya itu suaranya takut berdek kayak gimana Bu? Misalnya, "Ah, nggak bisa saya jadi MC Bu, saya berdiri di depan cermin aja keder, apalagi di depan orang banyak Bu, gitu. Bisa ngeblak kenceng saya nanti misalnya." Nggak pede ya. Kemudian Bu Riz misalnya ngasih tahu sama ibunya tadi kisah-kisah inspiratif. Bu, dulu saya itu juga gitu Bu, sama anxious sama tuh grogi kalau ngomong di depan orang, tapi dengan berjalannya waktu, Bismillah dengan bekal kita belajar lama-lama juga bisa gitu ya. Jadi dikasih contohnya kisah-kisah inspiratifnya. Begitu juga dengan usaha tentang hal-hal yang lain ya. Kemudian yang terakhir ada ibu yang nggak mau aktif karena adanya isolasi, Bu. Mengurung diri, nggak gaul. Dia merasa sebagai korban social exclusion atau ostracism. Ostracism itu orang yang merasa dia nggak diterima dimanapun juga. Dia kalau bahasa Jawanya disingkang-singkang, Bu. Bener nggak sih Bu Yuni, Bu Yuli? Maksudnya sana lu gitu. Maksudnya nggak digape gitu Bu. Nah, gitu. Itu ada orang yang seperti itu. Akhirnya dia mengurung diri, nggak mau bergaul dengan siapapun. Nah, solusinya kalau ada yang seperti ini, Bu, beri dia solidaritas. Misalnya disapa lewat WA dulu. Misalnya, Ibu apa kabar? Bu Yuli apa kabar? Sehat ya hari ini? Semoga Ibu sehat dan makin cantik ya. Udah, tinggal aja. Besoknya lagi juga gitu, Bu Yuli apa kabar? Ditelepon kali ini. Ih kangen deh dengar suaranya Bu Yuli, makanya aku telepon misalnya ya. Terus besoknya lagi misalnya Bu Yuli di DWP Bu Hilda lagi bikin acara loh. Yuk yuk kita ini yuk datang yuk kita rujakan, ada rujakan loh di sana katakanlah gitu. Nanti aku jemput deh. Nanti di sana aku temenin duduknya di sebelah aku deh. Gitu ya, temenin dia. Yakinkan bahwa dia tidak akan, she will never left behind, nggak bakal ditinggalin gitu ya Bu, kira-kira seperti itu. Nah, ibu-ibu, tugas untuk bisa apa ya menghadapi tantangan dalam menggerakkan ini itu bukan tugas ketuanya aja loh ya. Semua pengurus dan anggota yang terlibat pastinya tahu kanan kirinya, temennya, ibunya, yang maksudnya calon anggota DWP lain yang pengen aktif gitu ya tapi mengalami kendala-kendala salah satu atau beberapa di antara yang saya sebutin ini, monggo ayo kita bareng-bareng. Yang tahu ada ibu-ibu yang em, takut gitu ya, takut salah, ya tolong didekati dengan cara seperti yang seharusnya. Yang mengurung diri, beri dia solidaritas, sering disapa, jangan malah ditinggalin ya, Bu. Orang tuh kadang-kadang apa ya, nggak aktif itu bukannya karena nggak mau kok, Bu. Ketahuan kok, Bu, orang kalau memang nggak mau sama memang ada alasan-alasan lain itu kelihatan. Tapi memang membutuhkan sensitivitas kita, kapabilitas kita untuk mengetahui, untuk empati sama orang lain ya. Oke. Ternyata belum selesai teh. Masih satu lagi, ibu-ibu mohon bersabar. Ada satu slide lagi saya, karena judulnya perempuan berkualitas dalam organisasi yang berkualitas atau dalam keluarga dan lingkungan yang berkualitas. Maka izinkan saya untuk sedikit mengelaborasi tentang beberapa ciri perempuan yang high value, yang punya nilai yang tinggi ya Bu. Yang pertama, perempuan yang high value itu kira-kira dia itu mempunyai kepercayaan diri.
tingkat kepercayaan diri yang kuat. Mereka tahu siapa diri mereka, apa yang mereka inginkan, dan mereka juga percaya sama diri mereka sendiri. Mereka tahu apa yang bisa dia lakukan, kebaikan apa yang bisa dia berikan, kemanfaatan apa yang bisa dia berikan untuk orang lain, ataupun untuk komunitas, ataupun organisasi yang di mana dia berada. She knows who she is, ya. She knows perfectly well. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau ada orang yang masih nggak ngerti siapa apa mau dia, kadang-kadang ya itu mungkin belum pede-pede banget ya. Kemudian yang kedua, perempuan yang high value, dia menghargai diri mereka sendiri, ya Bu. Mereka memiliki rasa harga diri yang sehat, nggak bergantung pada validasi orang lain untuk jadi bahagia. Ya Bu, bapakku, suamiku dong, misalnya Bu siapa itu? Ibu ketuanya misalnya ya. Nunggu Pak Rektornya beliin tas Hermes dulu dong baru dia bahagia. Atau nunggu disenyumin bapaknya dulu baru dia bahagia. Atau nunggu dia punya rumah tingkat 5 dulu baru dia bahagia misalnya ya. Atau bergantung banget sama orang lain untuk membuat dia bahagia, itu artinya kita masih jauh dari salah satu ciri perempuan yang high value karena kita tidak bisa menghargai diri sendiri. Kemudian mereka juga tahu bahwa mereka itu layak mendapatkan cinta dan penghargaan from ourselves maupun dari orang lain. Jangan salah loh Bu, menghargai diri sendiri itu juga penting dan itu butuh kemampuan dan skill. Yang ada Bu, seringnya kita malah nyacat diri kita sendiri ya nggak sih? Ah dasar kamu, Eni, nggak pinter banget masaknya, misalnya ya. Ah kamu dasar Eni, misalnya. Eni saya loh Bu, bukan Bu Eni lah ya, salah nanti. Misalnya ya seringnya kita seperti itu nyalahin diri sendiri, yang malah justru bikin kita makin nggak menghargai diri sendiri ya. Sering dapat pertanyaan juga tentang bagaimana sih berdamai dengan diri sendiri. Ya, ini perlu dielaborasi apa sudah ya Bu Ade? Gak usah ya, nanti kemana-mana ada ngomongnya. Saya tuh suka nambah-nambahin deh. Ntar aja deh kalau ada yang nanya. Oke, yang ketiga, perempuan yang high value itu dia mandiri, Bu. Sering memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Mereka dapat mengurus diri sendiri. Ini mandiri itu saya tidak selalu ngomongin masalah bisa nyari duit atau nafkah sendiri ya, jangan salah. Walaupun kebanyakan perempuan mandiri memang ada yang bisa menafkahi diri sendiri ya dengan kesempatan yang diberikan oleh suaminya untuk dia bekerja misalnya, dengan kemampuan dan intelektualitasnya dia bisa bekerja, akhirnya dia bisa mandiri dan menghidupi diri sendiri. Kalau saya lebih suka mengartikan kemandirian ini sebagai orang yang bisa atau mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Memilih keputusan yang terbaik bagi dirinya, anak-anaknya, suaminya, keluarganya, karirnya, dan lain-lain tanpa bingungi karepe dhewe. Bingungi karepe dhewe iki piye ya? Maksudnya tanya-tanya orang aku kudu piye Pak? Aku kudu piye Bu? Kayak gitu-gitu tuh. Ya, tapi dia bisa secara mandiri memutuskan oke, yang terbaik seperti ini. Gitu ya. Dan dia nggak tergantung banget sama orang lain untuk ya itu tadi ya masalah apa ya, kalau mau bahagia, mau happy ya happy aja. Gitu aja ya. Kemudian yang keempat, pemahaman tentang nilai diri. Seorang perempuan yang high value, ibu-ibu, mereka mempunyai pemahaman yang baik tentang nilai diri mereka dan apa yang bisa mereka tawarkan at any kind of relationship. Dalam setiap hubungan apapun dia tahu aku bisa offering apa. Dengan kepada anak-anak, aku bisa gini. Aku mampu begini. Aku harus begini. Kepada suami, aku tahu aku bisa begini. Di organisasi DWP aku bisa begini. Untuk kampus aku bisa begini. Tahu ya, apa yang bisa dia tawarkan dalam setiap hubungan. Dia nggak merasa perlu juga untuk mengorbankan nilai dan prinsip dirinya demi orang lain. Contohnya, datang dong di acara DWP gitu ya. Sudah ada 2 ibu lain di situ atau beberapa ibu yang lagi kasak kusuk ngobrolin ketoknya kok rame banget, gayeng banget gitu oleh rembukan gitu ya Bu ya. Bareng dicedai jebule lagi ngerasani lian. Aduh, ini kayak bahasa tarutung ini ngerti pora iki.
Ternyata baru dideketin, ternyata baru ketahuan kalau lagi ngomongin orang lain, ibu yang lain. Si ibu tuh kayak gini-gini, aduh parfumnya menyengat sekali. Saya sampai bingung membedakan antara mayat jalan sama orang jalan. Aduh, ngomongnya jadi jelek-jelek banget ya. Dia tahu bahwa itu suatu hal yang salah, dia tahu bahwa tidak baik gitu ya. Tapi bukannya ngasih tahu, nggak kayak gitu juga kali. Mungkin apa namanya? Mungkin buat saya enak kok parfumnya, atau buat ibu itu enak kok parfumnya. Kan orang sensitivitasnya beda-beda misalnya. Kalau orang yang high value, dia tidak akan mengorbankan nilai dirinya eh, dengan mengatakan seperti itu, dan nggak ikut-ikutan dengan apa ya, obrolan-obrolan gibahannya. Tapi dia akan menarik diri dan syukur-syukur bisa ngasih tahu, jangan begitu ibu, anu. Nah, perempuan yang nggak terlalu high value biasanya daripada saya dibilang atau dicap nggak gaul, jadi ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Iya loh, kemarin itu pakai parfum sampai mau pingsan saya misalnya. Malah dong nambah-nambahin ya. Dia mengorbankan value dan nilai dan prinsip dia sendiri demi orang lain. No good, no good. Ibu-ibu yang kelima adalah tentang empati dan kedewasaan emosional. Seorang perempuan yang high value, dia itu memiliki kemampuan empati yang kuat dan kematangan emosional. Jangan salah ya Bu, matang secara emosional itu susah banget loh Bu. Saya aja kadang-kadang kalau ngadepin siapa yang bikin kesel itu ya langsung kesel aja gitu ya. Ngeremnya, kemudian ilmu bernafas, tarik nafas 1, 2, 3 gitu. Lupa Bu, yang ada pengen mau gitu ya. Jadi butuh kematangan dan kedewasaan emosional. Terus bagaimana mereka memahami perasaan dan perspektif orang lain tanpa menilai. Ini penting. Ya, kadang-kadang kita itu belum memahami perspektif, cara pandang, pendapat, ataupun hal-hal yang dianut oleh orang lain, udah nilai duluan. Ah, kamu mah pakai bajunya cingkrang pasti begitu. Ah, kamu mah pakai cadar pasti kamu pikirannya begini. Ya, padahal banyak banget loh yang teman-teman bercadar yang tergabung dalam, contohnya yang tergabung di cadar garis lucu tuh orangnya keren-keren loh. Mereka pakai cadar, tapi mereka itu open minded sekali gitu loh. Dan gaul sama kita, gaul, bercanda juga biasa gitu. Tapi karena mereka nyaman, comfortable dengan eh, cadarnya yang mereka pakai, and that's okay gitu. Nah, seringkali kita itu gampang menilai tanpa bisa memahami dulu. Gitu ya Bu. Ini saya pun juga masih dalam proses belajar, Bu, percayalah. Saya itu kadang-kadang kan mata itu lebih cepat menilai daripada telinga. Baik, intelektualitas seorang perempuan yang high value itu pasti seringnya berfokus pada perkembangan pribadi dan intelektualitasnya. Mereka senang baca misalnya, kemudian juga suka mempelajari hal-hal baru. Maksudnya enggak jinjo. Jinjo ki apa ya? Eh, Bu Yuli, Jinjo ki apa ya? Maksudnya nggak anti sama hal-hal yang baru, ide-ide baru, hal-hal baru yang ya aku mau coba hal-hal baru yang in a positive way ya, in a positive way pastinya ya. Dan mereka juga menjalani kehidupan yang berarti dan bermakna. Every single hours count to be bermakna buat mereka ya. Kemudian yang 7 adalah perencanaan dan tujuan. Seorang perempuan yang high value, dia memiliki tujuan dan rencana yang jelas dalam hidupnya. Mereka berusaha untuk mencapai impian mereka dan gak ragu untuk bekerja untuk mendapatkan tujuannya itu. Itu ya Bu. Jadi ngerti mau kemana. Kemudian yang 8, ini sukanya yang suka kita lakukan sih sebenarnya. Saya percaya ibu-ibu sudah melakukan ini, yaitu merawat diri. Wanita yang high value peduli tentang perawatan diri mereka, baik kesehatan fisik maupun mentalnya. Bu, yang ada seringnya kita dong merawat diri secara fisik, aduhai banget gitu ya. Bedaknya berlapis-lapis, foundationnya 1, 2, 3, kemudian bedak tabur, kemudian bedak padat, kemudian shimmer dan lain sebagainya gitu ya. Tapi gilirannya itu ya belinya, ya ampun mahal, maksa-maksain, akhirnya mentalnya jadi nggak sehat karena mikirin, aduh kemarin ini udah belanja buat bedak segini banyak, terus besok buat sekolah anak-anak apa ya? Seringnya kayak gitu ya Bu ya. Jadi yang perlu dirawat adalah selain fisik juga harus mentalnya juga gitu ya. Mereka menyadari pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup secara mentally maupun secara physically gitu ya. Karena merawat diri in and out
Maksudnya secara fisik maupun mental itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita sebagai makhluk Tuhan yang sudah diberi segala kenikmatan dan keistimewaan. Itu ya Bu. Kemudian yang 9 adalah batasan yang sehat. Perempuan yang high value, ibu-ibu sayang, mereka dapat menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan dan hidup mereka. They know exactly and perfectly well when they have to say no. Mereka tahu kapan mesti ngomong enggak deh, terima kasih deh. Ya, yang ada kita itu sukanya ikut-ikutan, Bu, biar dikira gaul. Gitu ya. Jadi boundariesnya itu ditabrak-tabrak. Akhirnya kita juga malah jadi orang yang ikut-ikutan. Jadi bebek aja ke kanan, ikut ke kanan, ke kiri, ikut ke kiri. Jadi nggak punya pendirian, and that's not good also, ya ibu-ibu ya. Kemudian yang ke-10, bagaimana seorang perempuan yang high value itu juga merasa punya tanggung jawab untuk memberikan kontribusi, untuk memberikan dampak positif pada komunitas atau dunia mereka, pada lingkungan mereka, pada keluarga mereka, atau bahkan mempunyai kontribusi positif terhadap dirinya sendiri ya. Mereka juga sering misalnya dalam kegiatan-kegiatan sosial atau amal atau karir, pokoknya senang aja obah untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Bahkan tersenyum untuk membuat orang lain tersenyum itu pun juga salah satu kontribusi yang minimal banget yang kita bisa berikan ke orang lain. Baik, ibu-ibu, saya rasa ini sudah terakhir. Jadi ada satu quotes, dua quotes yang ingin saya sampaikan sebagai penutup apa yang ingin saya sampaikan ke ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu di sana masih melek ya Bu ya, please. Yang pertama dari John C. Maxwell. John C. Maxwell itu seorang penulis Amerika, Bu. Beliau juga seorang pendeta, sering banget menulis buku-buku tentang leadership ya. Beliau mengatakan bahwa teamwork makes the dream works. Kerja sama, kerja tim itu yang membuat mimpi kita bisa tercapai. Tujuan kita bisa tercapai dengan lebih mudah daripada kita melakukannya sendiri ya. Kemudian dari Henry Ford juga mengatakan, Henry Ford ini seorang pendiri Ford Motor Company, Bu. Di tahun 1908 kalau nggak salah, beliau ini sebagai pionir membuat pabrik mobil yang terjangkau oleh masyarakat middle down. Jadi karena dia orang pertama yang menciptakan pabrik dengan ban berjalan untuk bikin mobil, ya Henry Ford namanya. Pasti ibu juga pernah dengar lah ya Ford gitu, karena jadi merek mobil kan Bu ya. Beliau mengatakan bahwa coming together is a beginning. Ibu datang dari mana-mana ke Padang Sidempuan atau kumpul di masing-masing PTKN, di Tarutung, di Mandailing Natal, kumpul bareng-bareng hari ini itu juga sebagai beginning atau awal. Kemudian keeping together as a progress. Besok lagi kalau ada undangan lagi, besok Kamis kita juga ada undangan lagi. Ibu kumpul lagi misalnya kalau pas kebetulan bisa. Tetap kumpul, tetap semangat, itu namanya sebuah progres atau kemajuan. And then moving forward together as a success. Nah, pada saat kita bersama, bikin program bareng-bareng, maju, memberikan kemanfaatan bagi keluarga kita, bagi pasangan kita, bagi kampus, bagi masyarakat sekitar kampus, dan lain sebagainya, itu yang namanya sukses. Gitu ya Bu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Orang yang paling banyak bicara itu pasti paling banyak salahnya. Jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan di sana sini. Bu Ade udah ketawa-ketawa aja. Habis ini Q&A, ibu-ibu boleh nanya tentang apa aja yang ada hubungannya dengan DWP, yang ada hubungannya dengan bidang-bidang. Ibu-ibu yang mendampingi saya, insya Allah juga akan membantu untuk menjawabnya ya, terutama tentang keorganisasian, ataupun yang secara teknis, praktis, yang bisa ibu lakukan sehari-hari itu seperti apa, tentang misalnya nih, ibu bikin surat itu modelnya kayak gimana sih yang pakem, biar fontnya kayak apa sih, atau misalnya kalau tentang keuangan misalnya ya, rekeningnya harus atas nama siapa toh Bu? Nanti Bu Yuni bisa menjawab dan mengelaborasi lebih lanjut lagi. Itu rekening kalau yang ini untuk sosial sama untuk bidang ekonomi dijadiin satu apa gimana? Misalnya ya, tanya aja. Baik, terima kasih Pak Rektor. Jika Bapak masih ada di sana, because I cannot see you. Oh, I can see you, I can see you. Oke, terima kasih ternyata Bapak masih di sana. Mohon maaf kalau saya banyak bicara apa, mohon maaf ya, saya itu memang terkenal kalau sudah ngomong lupa
lupa jam Bapak ya. Kadang-kadang juga lupa hari. Aduh maaf. Bu Yuni udah senyum-senyum. Dia mau kepingkal-pingkal tapi it's not her style. Jadi dia cuma senyum-senyum aja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya dan sekali lagi terima kasih atas semuanya, kesempatannya, kemudian juga your effort Pak Rektor dan Ibu-ibu semua dari 3 PTKN di Sumatera Utara ini sudah bisa sharing bareng-bareng ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan atas pembinaan yang diberikan oleh Ibu Penasehat DWP Kemenak RI